Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinar Artanti, NIM 2021111441 dari program studi manajemen kelas I. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi Islam dan kebudayaan. Sebelum kita ke materi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pendidikan agama Islam, Bapak Ahmad Milnal Muna Sidil Ula, SPDI, MPD. Baiklah, untuk itu langsung saja kita ke pembahasan materinya. Islam, kebudayaan, dan kearifan lokal. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kebudayaan merupakan sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian seperti nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lainnya yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Unsur-unsur budaya. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mengenai unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama, menurut Melville J. Herskovits, menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok. Yang pertama, alat teknologi, yang kedua, sistem ekonomi, yang ketiga, keluarga, yang keempat, kekuasaan politik. Yang kedua, pendapat menurut Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi 1. Sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antara anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat dan lembaga atau petugas untuk pendidikan. Misalnya, keluarga adalah lembaga pendidikan utama. Yang keempat, organisasi kekuatan atau politik. Wujud dan komponen kebudayaan. Yang pertama, wujud dari kebudayaan. 1. Ide abstrak. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang bersifat abstrak. Maksudnya tidak dapat diraba. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala atau di dalam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku hasil karya tulisan warga masyarakat tersebut. Yang kedua, aktivitas konkret. Aktivitas adalah wujud kebudayaan yang sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamati dan didokumentasikan. Yang ketiga, karya konkret. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. Dalam kenyataan kehidupan masyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lainnya. Sebagai contoh, wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan atau aktivitas dan karya manusia. Selanjutnya, yang kedua adalah komponen kebudayaan. Komponen kebudayaan yang pertama adalah kebudayaan material. Kebudayaan material ini mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret.
Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah misalnya temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi, misalnya mangkuk tanah liat, perhiasan, senjata, dan seterusnya. Kebudayaan material juga mencakup barang-barang, misalnya seperti televisi, pesawat terbang, gedung pencakar langit, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebudayaan non-material. Kebudayaan non-material merupakan ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya seperti dongeng, cerita rakyat, lagu, dan tarian tradisional, dan lain-lainnya. Dari unsur-unsur kebudayaan, wujud dan komponen kebudayaan di atas dapat kita pahami bahwa kebudayaan merupakan hasil dari sebuah cara hidup yang terbentuk dari berbagai macam unsur yang rumit, seperti agama, politik, ekonomi, sosial, seni, bahasa, dan lain-lain. Kebudayaan merupakan hasil cipta rasa atau akal budi manusia yang terwujud secara alamiah. Hal ini lebih disebabkan karena keberadaan manusia yang telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 modal determinan dalam mengarungi kehidupan di dunia. Yang pertama, as-sam'u, pendengaran. Yang kedua, al-basyaru, penglihatan. Yang ketiga, al-afidah, akal. Ketiga modal ini disebut oleh Allah sebanyak 4 kali dalam surat yang berbeda-beda. Yang pertama dalam surat An-Nahl ayat 78, yang kedua dalam surat Al-Mu'minun ayat 78, yang ketiga dalam surat As-Sajdah ayat 9, yang keempat dalam surat Al-Mulk ayat 23. Lebih lanjut, Ibnu Khaldun, seorang sosiolog muslim, memberikan penjelasannya mengenai bahwa al-afidah adalah akal. Dan akal manusia ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah akal tamyizi atau pembeda. Dengan jenis akal ini, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua adalah akal tajribi atau empiris. Dengan akal ini, manusia memiliki pengalaman-pengalaman. Yang ketiga adalah akal nazari atau teoritis. Dengan jenis akal ini, manusia mampu menciptakan teori dan mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Dari ketiga entitas akal tersebutlah yang kemudian manusia dapat melahirkan budaya dan kebudayaan secara alamiah. Kearifan lokal atau local wisdom merupakan pengetahuan yang ditemukan atau diperoleh dari masyarakat lokal melalui akumulasi dari berbagai pengalaman dalam serangkaian praktik dan terintegrasi dengan pemahaman terhadap alam sekitar dan budayanya. Contoh kearifan lokal yang ada di kota Kudus misalnya adalah Bukaluhur Sunan Kudus dan Sunan Muria yang masing-masing diselenggarakan pada tanggal 10 dan 16 Muharram. Yang kedua adalah filosofi Gus Jigang dari Sunan Kudus yang juga telah menjadi kearifan lokal bagi masyarakat Kudus yang menggabungkan antara ekonomi, spiritual, dan perilaku yang baik. Titik temu Islam dan budaya. Islam hadir sebagai agama bukan di wilayah yang tanpa budaya dan kearifan lokal. Sejarah perjalanan Rasulullah dalam menyebarkan agama pun menjadi saksi atas hal tersebut. Kehadiran Rasulullah di tengah masyarakat Arab jahiliyah waktu itu yang sudah memiliki banyak kebudayaan dan kearifan lokal tidak serta-merta meninggalkannya, bahkan tidak juga menghilangkan budaya dan kearifan lokal yang berlaku di dalamnya. Dalam surat Ibrahim ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sinyalemen tentang keberadaan Rasul yang diutus dengan bahasa kaumnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap Rasul diperintah untuk memahami budaya dan kearifan lokal yang ada di tengah-tengah kaumnya. Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW bisa beradaptasi dengan cara menyeleksi budaya dan kearifan lokal yang ada di masyarakat saat itu. Banyak sekali budaya di tengah mereka yang dikuatkan kembali oleh agama Islam. Dan tidak sedikit pula budaya yang sudah ada tidak lagi sesuai dengan
agama Islam dan dimasuki dengan nilai-nilai agama Islam. Seperti budaya minum khamr yang sudah mengakar di kehidupan masyarakat Arab pada waktu itu. Nah, pada waktu itu diubah dengan cara yang bertahap dan pada akhirnya budaya itu hilang dengan cara diharamkan karena tidak sesuai lagi dengan nilai manfaat yang ada. Dalam kehidupan ritual ibadah pun, kehadiran Islam juga masih mengadopsi budaya yang ada dengan memodifikasinya agar sesuai dengan tauhid, akhlak, dan kemanusiaan. Seperti ibadah tawaf yang sebelumnya dilakukan dengan telanjang, kemudian dimodifikasi dengan memakai pakaian ihram. Terkait dengan kearifan lokal, setelah Islam bertemu dengan budaya dan kearifan lokal di luar Jazirah Arab, Islam sama sekali tidak membuang keseluruhan atau mengambil keseluruhan budaya dan kearifan lokal itu. Islam memberikan muatan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, kemanusiaan, dan kesamaan. Dapat dipahami bahwa Islam sebagai agama merupakan sebagai filter budaya dan di sisi lain Islam juga melahirkan budaya. Islam mengadopsi budaya yang sudah ada sebelumnya dan sesuai dengan syariat Islam. Adapun terkait dengan budaya yang bertentangan dengan syariat Islam, maka Islam akan menghentikan budaya tersebut atau menggantinya dengan memodifikasi budaya tersebut agar sesuai dengan syariat Islam. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam memaparkan materi dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.